Masyarul muslimin wal muslimat, ada yang bertanya makada magar pendapatna imam mazhab, 4 imam mazhab tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita coba-coba membahas tentang sejarah maulid, sejarah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat tentang pelaksanaan maulid, termasuk pendapat tarjih tentang maulid. Jadi pakutanana magai pendapatna imam mazhab terhadap maulid. Imam mazhab yang dimaksud itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Yang jelas pendapatna 4 imam ini tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun di antara mereka yang berpendapat tentang maulid atau mengeluarkan fatwa tentang maulid. Karena beliau yang 4 ini, masyarakat muslimin, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambal dan Imam Syafi'i, hidup pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, kejayaan ilmu pengetahuan Islam itu dianggap paling gemilang. Bahkan masyarakat muslimin, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah sampai saat ini masih itu yang menjadi acuannya orang-orang muslim, acuan-acuan kita di dalam beribadah. Dalam ilmu fikih, 4 imam ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi, 4-4-nya yang menjadi acuannya. Makanya ada bertanya, magai pendapatna tentang maulid ini oleh 4 imam mazhab, termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tafsir yang biasa kita dengar sekarang, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Bahkan tania kemakna pengetahuan agama bawang sampai pada pengetahuan umum, ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, kayak sang Ibnu Sina yang mengarang buku Al-Qanun fi Tibb, aturan dalam ilmu pengobatan, ilmu matematika, kayak sang Abu Musa Al-Khwarizmi, ahli matematika yang menemukan angka 0. Ya Roriolo digagaya sang angka 0, apa mula mesiddi digagaya 0,5. Yawana siddiye dene sing tahu piko ga sing yawana siddiye. Abu Musa Al-Khwarizmi lah ini yang menemukan, sehingga dipakailah istilahnya itu Al-Jabar. Al-Jabar itu matematika temuan orang Islam. Ilmu-ilmu perbintangan, Al-Kindi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, itu semua hidup pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Karena masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah itu dikenal sampai saat ini dengan kota 1001 malam. Karena hampir orang semua dari penjuru dunia yang kemana ngilo makuliah kuro, Eropa, Amerika, Paris, Jerman, dari Eropa itu pergi belajar di Baghdad. Pelajaran apa yang dipelajari? Ya renang, pelajaran matematika, pelajaran kedokteran, pelajaran pertanian, ilmu saraf. Mereka datang belajar. Macam mana itu? Mereka pintar kembali membangun di negaranya, karena lena maju, ini semakin mundur, terpuruk di kemudian karena lupa diri masyarakat muslimin. Dinasti Abbasiyah ini runtuh karena serangan bangsa Mongol.
Dan sesudahnya itu ilmu pengetahuan terpuruk beberapa abad, tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan Islam sesudahnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Bani Abbasiyah itu runtuh di akhir-akhir pemerintahannya kurang lebih 5 abad, kurang lebih 490 sekian berkuasa. Ya, ko irita jolo sejarah kita ulang dulu sedikit. Setelah Nabi Muhammad wafat, mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang iselewi ko Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang 4 ini disebut Khulafaur Rasyidin. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, mati Ali bin Abi Thalib, itu sebenarnya terganti pergantian kekuasaan, diganti oleh anaknya Hasan bin Ali. Tapi politik pada saat itu masyarakat muslimin kacau. Angka satu kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan mau juga berkuasa melotoi mencaci khalifah. Kemudian terjadilah namanya Amul Jamaah, tahun persatuan. Khalifah pada saat itu Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdirilah pemerintahan Bani Umayyah kurang lebih 90 tahun, kira-kira 89 tahun. Di negara tayi napai diperkirakan kemarin 76 tahun perayaan kemerdekaan kita itu yang ke-76. Kalau dinasti Bani Umayyah hanya 89 tahun. Dinasti Bani Abbasiyah, ya, berakhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, berdiri lagi pemerintahan Islam dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini menisbahkan pakai asenna amurena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib. Nasabah apone Abu Abbas bin Abdul Muttalib yang kemudian mendirikan pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Konira ke orang yang mengatakan bahwa puncak kegemilangan pengetahuan Islam itu ada pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Di akhir-akhir ini masyarakat muslimin, di akhir-akhir sebelum hancurnya dinasti Bani Abbasiyah, muncul pemerintahan-pemerintahan kecil yang sebelumnya pemerintahan Islam itu luas sampai di Spanyol, Cordova. Di Cordova itu ada kerjaan, bahkan di sana ada laboratorium Islam yang sampai saat ini masih ditemukan jejaknya. Tapi karena nak kuasai ini, tania ini selek kuasai pemerintahan Spanyol yang menguasai, maka masjid yang disebut dengan masjid besar di Eropa, masjid pertama, angka perpustakaan Yayasan Alhambra sampai saat ini masih ada. Tapi masjidnya tidak bisa lagi dipakai untuk salat. Jadi aja teman keda biasa maruk kata makeda presidennya Turki narobai riolo gereja, kemudian dikasih jadi oleh Kemal Atatürk menjadi perpustakaan. Kemudian Erdogan ini baru-baru tahun 2018 balik sih mencaji masjid yang itu Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia jadi terbalik masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pemerintahan Bani Abbasiyah kurang lebih 400 tahun berkuasa, karena dinasti-dinasti baru, pemerintahan kecil Islam pada nang kayasang Bani Fatimiyah, dinasti Bani Fatimiyah, dinasti Al-Ayyubiyah, Aghlabiyah, dan masih banyak lagi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditahu penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah itu setelah kurang lebih 400 tahun berkuasa itu karena serangan bangsa Mongol. Keserangan bangsa Mongol. Kalau Indonesia itu kerajaan Kertanegara hancur juga karena keserangan bangsa Mongol. Kalau di Indonesia yang datang menyerang adalah Genghis Khan, dinasti Abbasiyah itu diserang oleh Hulagu Khan. Kota Baghdad hancur sama sekali. Ada yang mengatakan pembantaian umat Islam terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah pembantaian umat Islam di kota Baghdad pada saat serangan bangsa Mongol.
orang hamil dibunuh, anak kecil dibunuh, sampai-sampai tidak ada yang tersisa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dunia Islam vakum, mitau nitawe beribadah. Karena sebab bangsa Mongol ternyata beberapa tahun, ada 2 tahun kurang lebih, monroi oko kota Baghdad. Maka licuk bui mak selenge mitau ni, sehingga muncullah paham-paham maka dana mode itu mas sempajang angkana yang aliran tareka, angkana yang jenek terluka. Satu kali saja barudu itu terus. Karena orang Islam takut masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerajaan-kerajaan kecil, pemerintahan kecil Islam itu masih hidup. Dinasti Fatimiyah ada, dinasti Ayyubiyah, Tuluniyah, Aqlabiyah, Mamlukiyah itu masih ada, tapi di sekitar kota-kota Baghdad atau Isalionar pemerintahan Bani Abbasiyah dulu di sekitarnya. Kemudian karena terpuruknya umat Islam, tapi kekuatan-kekuatan kecil itu masih ada, tapi terpisah-pisah. Adalah dinasti Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti yang berpaham Syiah. Berpaham Syiah. Kita paham bahwa Syiah itu adalah paham yang mengagungkan Ali dan keturunannya. Angka yayasan pemerintahannya Yayasan Mudaffar Abu Said. Menurut sejarah bahwa inilah yang pertama memperingati Maulid Nabi SAW. Tapi ternyata dalam catatan sejarah tadinya Maulid Nabi wa Nabita nalaksanakan, termasuk maulidnya jadi maulidnya Nabita, maulidnya Ali bin Abi Talib, maulidnya Fatimah Az-Zahra, bainain Ali bin Abi Talib, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk maulidnya khalifah pada saat itu, maulidnya Rajai. Pelaksanaan maulid itu masyarakat muslimin berlangsung 7 hari 7 malam. Jadi betul-betul diramaikan karena mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan Ali, mengagungkan Fatimah, mengagungkan raja pada saat itu. Dan itu hanya berlangsung beberapa tahun. Tapi yang kata berpendapat, termasuk pendapatnya Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj, Ketua NU sekarang, yang mengatakan bahwa yang pertama melaksanakan maulid itu adalah Khalifah Mu'iz Lidinillah, Khalifah juga dari Syiah. Jadi Syiah disepakati sebenarnya bahwa pelaksanaan pertama maulid itu bersumber dari Syiah. Mu'iz Lidinillah itu juga masih pelaksanaannya hampir sama sebelumnya, tapi tidak terlalu lama. Kalau ya renang yang pertama sampai 7 hari 7 malam, kalau Mu'iz Lidinillah sekedar melaksanakan. Dan setelah itu masyarakat muslimin hilang, tidak ada lagi dengan ada pelaksanaan, tidak ada pelaksanaan lagi. Nanti di akhir-akhir sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, dinasti Bani Fatimiyah itu hancur karena serangan dinasti Al-Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Masih ada keinginan masyarakat untuk kembali melaksanakan Maulid Nabi sebelum runtuhnya ini dinasti Bani Fatimiyah. Masih ada keinginan, tapi di situ muncul pertentangan, tidak boleh. Dia nawak di nasa Imam Maulid. Agak sebab dia nawak di Imam Maulid nasang itu adalah bid'ah. Di lain sisi maka dah boleh, karena ini adalah syiar Islam. Satu bilang bid'ah, satu bilang syiar Islam. Akhirnya tahun sempat terlaksana masyarakat muslimin walaupun beberapa kali, kemudian hancur dinasti Bani Fatimiyah. Berdirilah kerajaan atau kekhalifahan pemerintahan Islam dinasti Bani Ayyubiyah. Jadi sebenarnya tidak berdiri, sudah lama berdiri, yang cuma naruntuhkan dinasti Bani Fatimiyah nangnya. Jadi memperlebar kekuasaannya sampai di Mesir. Universitas Al-Azhar pada waktu itu sudah ada, yang dulunya adalah berpaham Syiah. Ribatuna dinasti Bani Al-Ayyubiyah yang berkuasa narubai menjadi paham Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada lagi perayaan Maulid.
nanti pada zaman di akhir hari itu terjadi perang salib. Perang salib, perang antara Muslim dan Nasrani untuk memperebutkan kota Yerusalem. Yerusalem yang di Palestina sekarang itu memang kota yang dari dulu selalu menjadi rebutan. Selalu menjadi rebutan. Nasabah mengakui bahwa itu adalah kota tiga agama, kota suci tiga agama. Kita juga umat Islam mengakui bahwa itu kota suci kita, Nasabah Angkai, Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasrani juga mengakui sebagai tanah sucinya. Orang-orang Yahudi juga mengakui tanah sucinya karena sana tempatnya dinding ratapan. Jadi tetap akan menjadi rebutan sampai akhir zaman itu, masyarakat muslimin. Itu kan pernah yang dulu dikuasai oleh ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mengambil alih kekuasaan. Dibelai Mundri, nalasi Kristenge. Kemudian pada zaman pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah menguasai kembali itu Yerusalem. Di situ perang yang lama, perang dikenal dengan perang salib. Bertahun-tahun, ada yang mengatakan orang itu lebih 100 tahun itu sebenarnya perang salib. 1 abad. Ya rupa sukangnya itu 5 musuh menina jamah di kalangan pemerintahan kehalifaan. Melo irona nakas semangatna umat selenge untuk kembali berperang. Nasabah ya mereka jenuh berperang, bosannya berperang, ulang-pulang itu 5 musuh menjamah. Untuk mengembalikan semangat ini, angkana mengusulkan, maka bagaimana kalau kita kembali mengingat-ingat perjuangan Rasulullah SAW di dalam berperang. Nah, sebab Rasulullah SAW itu di dalam peperangannya selalu dalam kegemilangan. Yang kita kenal perang yang pertama ada namanya perang Badar, itu bagaimana terjadi di bulan Ramadan, itu penuh kemenangan umat Islam. Melo isna palisu semangatna umat selenge pasukan yang perang salib ini untuk berperang. Kita kembali merayakan Maulid dan kita buat sayembara. Membuat ni Salahuddin Al-Ayyubi sayembara. Aga sayembarana untuk membuat nyanyian-nyanyian, syair-syair yang bisa meningkatkan semangat umat Islam untuk berperang. Okoni masyarakat muslimin, mereka muncul yang namanya penyair-penyair, pakai kelong, pakai buah puisi-puisi. Angkana yang paling terkenal, yang paling anggap paling bagus, nomor 1 pada saat itu karangannya Imam Ja'far Taub-Barazanjah. Dikenalnya Imam Ja'far Al-Barazanji. Ia naruna satu Barazanji. Ia naruna satu Barazanji. Jadi itu ya Imam Ja'far Taub-Barazanjah. Ya roh arae. Nah tambah itu kok Taub-Barazanjah maka ada Barazanji. Orang pindrang maka ada Al-Pindrangi. Ada Syekh Yusuf Al-Makassari, tahu Makassar. Angka ulama besar juga di Indonesia yang dikenal dengan Al-Palembani atau Palembang. Ja'far ini, Imam Ja'far ini yang mengarang itu buku Mauludun Nabi, yang banyak orang ternyata juga salah paham masyarakat muslimin nasanya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal sejarahnya Rasulullah SAW yang dikarang oleh Imam Ja'far 400 tahun setelah hijrah atau 400 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Ia roh nomor 1 kata ya diba itu hampir sama isinya salawat dan sejarah Rasulullah, dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Angka Masduru Maulud banyak ada beberapa itu masyarakat muslimin, dan ini yang dibaca orang biasanya saat ini pada saat Maulid. Di situ lagi mulai dirayakan Maulid Nabi SAW. Tapi tujuannya itu tadi. Tujuannya bagaimana mengembalikan semangat umat Islam untuk kembali berperang. Ya pasukan-pasukannya. Dibacakanlah itu ya kelok-kelongangi. Kemudian dikumpul ya untuk refreshing sebenarnya setelah perang. Di bulan Maulid dilaksanakan itu. Makor sejarah sebenarnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia saat ini Maulid ini menjadi hari nasional. Bahkan diperingati oleh negara. Dan di kalangan kita masyarakat Indonesia ini ada perbedaan pendapat tentang pelaksanaan Maulid.
Ada perbedaan, bahkan kalau saya tidak salah tahun 2010 itu pernah terjadi debat di Pindrang, di rumah makan Ridho. Saya waktu itu ditunjuk sebagai cadangan moderator. Ada kelompok pro maulid, ada kelompok anti maulid. Nah sabab maka ini terjadi si singgung-singgungi ko ceramai. Ya macerama maulid pa maulid nama kada ko angkana sang tahu makada bid'ah ya sang maulid pasti runtuh kak. Ye kelompok yang tidak bermaulid makada to ko angka tahu makada sunnah yang sang maulid pasti runtuh kak. Akhirnya mereka mau ketemu. Awalnya mau ketemu di gedung PKK di Najaji, Okwir Jadi di rumah makan Ridha. Tapi tidak ada hasilnya, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gak wasilena. Ya yo yang pro maulid maulid motoi, yang anti maulid tambah tidak bermaulid juga, jadi tidak ada hasilnya, hanya perbedaan pendapat. Agak sebabnya perbedaan pendapat itu karena mungkin ini paham kita tentang maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan ini, dalam tentang maulid ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dilihat ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang melaksanakan maulid, yang kedua kelompok yang tidak melaksanakan maulid, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak peduli sama sekali tentang maulid. Kelompok yang melaksanakan maulid ini ada 2. Pertama, engkau melaksanakan maulid nanggap sunnahnya sengai maulid. Engkau yang kedua yang melaksanakan maulid nanggap maulid itu sebagai syiar Islam. Yang melaksanakan maulid ini, yang melaksanakan maulid ini menganggap yang pertama dia anggap sebagai sunnah, yang kedua yang melaksanakan maulid nanggap syiar Islam. Yang tidak melaksanakan maulid masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemungkinannya terbagi 2. Yang tidak melaksanakan maulid ini yang pertama karena nanggap maulid sebagai bid'ah, memang dianggap sebagai bid'ah. Karena ya sangai bid'ah na reko bigau ima dosa tahu. Angka tahu nanggap sebenarnya tidak melaksanakan maulid. Penyebabnya ada 2. Menganggap bahwa maulid itu memang bukan bid'ah dan itu bid'ah. Tapi di dalam pelaksanaannya maulid itu ada pelaksanaan yang bid'ah yang dilaksanakan. Angka yang kedua yang tidak melaksanakan maulid karena menganggap maulid itu tasyabbuh. Tasyabbuh ya tasyabbuh menyerupai suatu kaum. Nah maka Nabi taman tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kelompok itu. Kita melihat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok pertama ada 2 yang melaksanakan maulid. Ada yang melaksanakan maulid menganggap sunnah, ada yang melaksanakan maulid sebagai syiar. Kalau memang maulid ini kalau saya secara pribadi, kalau maulid dianggap sebagai sunnah, maulid itu ada dalam urutan sunnah, maka ini yang salah sebenarnya. Apalagi dikasih dalil, ya lengi dalil wadhkur fil kitabi Isa, atau dipakai dalil. Kalau ini dalil yang mau dipakai berarti iro Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas denes tafsirna iro wadhkur fil kitabi sama kada laksanakanlah maulid. Nah sebab mereka tidak ada sahabat Rasulullah, jadi pamulan Nabi, sahabat Rasulullah tidak ada melaksanakan maulid. Tabi'in pengikutnya sahabat tidak ada melaksanakan maulid. Tabi'in tidak ada melaksanakan maulid. Berarti mereka ini kalau pakai ayat itu wadhkur fil kitabi Isa, itu yang dipakai dalil untuk pelaksanaan maulid, berarti mereka tidak paham. Maka kalau dipakaikan ayat masyarakat muslimin, dipakaikan dalil, ini yang menjadi bid'ah. Nah sebab ya buat ibadah baru. Yang namanya sunnah itu kita paham, yang namanya ibadah, kaidah fikihnya ibadah, al aslu bil ibadati tahrim. Asalnya yang namanya itu ibadah haram. Dena wak dilaksanakan yang ibadah kecuali ada dalilnya. Nah tidak ada dalilnya. Makanya kapan dianggap ibadah, maka ini bisa menjadi bid'ah kalau dianggap ibadah. Kemudian yang kedua,
dia itu nanggap ibadah, nanggap syiar. Artinya dia dalam posisi melaksanakan maulid dan dianggap sebagai syiar. Nah sahabat, ternyata nasihat hukum maulid pada renangnya dari awal-awal itu hanya menambah semangatnya umat Islam untuk berperang. Syiar Islam. Nah sahabat, menanggapi sebagai muamalah. Nah dasar hukumnya ya sengi muamalah. Al-aslu bil muamalatil ibahah. Ya sengi muamalah silahkan dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang muamalah yang bukan ibadah mahdah, kehidupan kita sehari-hari, jual beli sehari-hari, silahkan jual apa saja, kecuali ada dalil yang melarangnya. Tidak boleh menjual yang haram, tidak boleh menjual ini, itu kan, tidak boleh melakukan riba. Itu dalil. Kalau yang muamalah tidak ada larangannya, silahkan laksanakan. Makanya angkat Makkah mainan semua caki memauli, nggak digaga larangannya, tidak ada larangannya. Maka mereka ini menganggap maulid itu sebagai muamalah dan mau melaksanakan syiar. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tidak melaksanakan maulid di Muhammadiyah itu tidak dilaksanakan maulid. Di sini di masjid tidak pernah dilaksanakan maulid. Saya pernah beberapa tahun yang lalu dengar melu laksanakan maulid kue, tapi terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mau ada kuda ajan bigawi. Wallahu alam apa perbedaan pendapat itu, apakah ada yang menganggap sebagai bid'ah, apa ada yang menganggap sunnah. Kalau secara khusus masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Muhammadiyah itu maulid dianggap sebagai muamalah, boleh dilaksanakan selama tidak ada maksiat di dalamnya, selama tidak dianggap ibadah, selama tidak dianggap ibadah. Inilah yang kemudian perbedaan pendapat yang muncul masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menganggap kalau memang muamalah jangan ada hal-hal yang menjadi syarat-syarat karena yang syarat sahnya maulid harus ada penyanyian-nyanyian ini. Syarat sahnya maulid harus angkapa telokna, harus angkapa dan lain-lain. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mengingat-ingat ngerangi sejarah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nomor digaga. Tapi ternyata kita karena tidak pahamnya kita tentang sejarah Rasulullah, 12 Rabiul Awal itu, walaupun Haikal Muhammad itu dalam bukunya ada Haikal Sejarah Muhammad yang tebal itu, bahwa Nabi Muhammad itu tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir tanggal 15 Rabiul Awal. Tapi yang disepakati yang umumnya yang kuat adalah 12 Rabiul Awal. Tapi yang kita tidak pahami adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga yang kuat adalah 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kita memperingati maulid, memperingati juga wafatnya Rasulullah. Bergembira lahirnya Rasulullah. Bahkan sekarang ada angkana kelo-kelo happy birthday ya Rasulullah. Ini tambahan-tambahan, kalau dibiarkan masyarakat muslimin akan muncul lagi yang lain-lain. Jadi di situ tadi dia tidak laksanakan, kemungkinannya tidak dilaksanakan. Dia itu nanggap bid'ah, tapi dia laksanakan karena khawatir muncul hal-hal baru di dalamnya, muncul kemaksiatan di dalamnya. Kalau dianggap syiar, kira-kira setelah maulid adakah perubahan sikapnya orang yang hadir maulid itu? Angkakah perubahan sikapnya yang sebelumnya malah salat berjamaah langsung imam patu berjamaah? Yang terakhir masyarakat muslimin yang tidak melaksanakan maulid karena ada kekhawatiran tasyabbaha. Biasanya tasyabbaha menyerupai man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Makanya kalau maulid dilihat secara bahasa bahaya sebenarnya. Bahaya. Apa artinya maulid? Maulid itu dalam bahasa Indonesia artinya kelahiran. Dalam bahasa Sanskerta betulnya Natal. Beberapa tahun yang lalu, kalau saya masih SMA, di Makassar ada yang menulis buat spanduk Selamat Natal Muhammad. Mahi kata macai, bagaimana karena Natal Muhammad? Berarti dianggap bahwa memang ini
Maulid sebagai satu hal yang sakral dan menjadi ritual. Kalau sudah menjadi Natal dan ritual, inilah yang menjadi bid'ah masyarakat muslimin. Natal. Jadi Maulid Natal. Kita lihat pelaksanaannya Maulid. Melihat pelaksanaannya Natal. Tapi saya tidak bermaksud untuk membandingkan, tapi hanya membuka pikiran kita sebenarnya. Kita melihat di Natal itu akan ada pohon pinus. Di Maulid ada pohon pisang. Di Natal ada pohon pinus dikasih hiasan lampu warna-warni. Di Maulid ada pohon pisang yang dikasih telur warna-warni. Di Natal ada kado. Di Maulid ada kado minyak. Soko ya dikepasan di di ember, kemudian dihias itu kayak kado itu. Di Natal kan ada lagu-lagu gereja. Di Maulid ada barasanji, tempatnya di gereja, tempatnya di masjid. Kira-kira siapa yang menyerupai siapa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Niga macio. Nah, pelaksanaan Maulid itu nanti 400 tahun matinya Rasulullah. Nah, dia pernah mati Rasulullah, angkanya setengah Natal. Ini pendapat yang sehingga dia tidak mau melaksanakan Maulid. Terserah kita. Kita ini mudah-mudahan dengan sejarah Maulid ini, perbedaan pendapat ini bisa membuka cakrawala berpikir kita mau di mana? Kita mau di mana? Apakah kita mau menganggapnya sunnah, atau menganggapnya syiar, atau menganggapnya bid'ah, atau kita mau bertasyabbuh, tidak mau bertasyabbuh, tidak mau menyerupai suatu kaum. Ya mudah-mudahan masyarakat muslimin jangan lagi ada perbedaan pendapat nasabah. Mau kimah pangewang tidak akan ketemu karena masing-masing ada pendapatnya. Yang menganggap Maulid itu sebagai sunnah, silahkan karena menganggap itu sunnah. Yang menganggap bid'ah, jangan dilaksanakan karena kalau bid'ah dilakukan itu dosa besar. Bahkan ditolak di haudnya Rasulullah SAW. Itulah itu mempigawai bid'ah dari Sri Munrina Allah Ta'ala ketika mau masuk di telaga Rasulullah SAW. Diusir, jangan masuk ini. Yang menganggap tasyabbuh, jangan dilaksanakan kalau tidak mau bertasyabbuh. Janganlah kita ajana cuma pangewangi persoalan ini bagaimana yang kita yakini. Karena begitulah sejarahnya, yang jelas sejarahnya itu Maulid tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman Khulafaur Rasyidin, tidak ada pada zaman dinasti Bani Umayyah kurang lebih 89 tahun, tidak ada pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Walaupun ada catatan yang ternyata palsu bahwa Khaizuran bainina khalifah pada masa Bani dinasti Abbasiyah Harun al-Rashid yang katanya pergi di Mekah nasurat Imam Maulid, tapi ini ternyata catatan palsu masyarakat muslimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana pelaksanaan Maulid di luar. Kita aja nanti pangewaki dega kecapunan sebab beda keyakinan, bahkan kita ada sama-sama pegang dalil. Mudah-mudahan padang kamana kita masih pun Allah Subhanahu wa taala. Saya mengakhiri nasrul minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.